Ketika penguasa Riau mengirimkan suratnya ke Istanbul pada tahun 1857, hal yang sama juga diikuti oleh salah seorang sultan di Sumatera setahun kemudian, Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Terlahir dengan nama Raden Toha Jayaningrat, semenjak kecil Sultan Toha telah menyaksikan bagaimana ayahnya, Sultan Muhammad Fakhruddin, dipaksa tunduk kepada penjajah Belanda. Kemerdekaan Kesultanan Jambi yang dirampas membuat Sultan Muhammad Fakhruddin memutuskan mengirim anaknya, Toha Jayaningrat, untuk dididik di Aceh yang berada di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, penguasa Aceh yang begitu tunduk kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, Sultan Toha dipersiapkan menjadi pewaris Kerajaan Jambi karena beliau adalah putra mahkota, yaitu dikenal dengan gelar Pangeran Ratu Jayaningrat. Pada usia remaja, beliau kemudian ditugaskan ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama dan juga mempelajari strategi perang. Nah, sampai di Aceh, Sultan Toha diberi gelar Saifuddin. Jadi mungkin dari Raden Toha Jayaningrat yang menjadi Toha Saifuddin. Nah, Saifuddin itu artinya dia adalah pedang agama. Jadi memang beliau dapat ilmu agama di Aceh, belajar strategi perang dan mungkin lebih mematangkan dalam segi politik. Ketika Toha Saifuddin naik tahta menjadi Sultan Jambi pada tahun 1855, ia menolak tunduk kepada kafir penjajah Belanda. Hal ini membuat Belanda berang sehingga mereka menginvasi Jambi dan menjatuhkan Sultan Toha dari kekuasaannya. Sultan Toha yang digulingkan tidak gampang menyerah dan ia bertekad untuk melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana Sultan Mansur Shah dari Aceh, dalam kondisi ini, Sultan Toha tidak melihat sumber harapan dan bantuan kecuali kepada imam dan perisai kaum muslimin yang satu, Khilafah Utsmaniyah. Sultan Toha Saifuddin mengirim surat ke Khalifah Abdul Majid pertama di Istanbul pada 1 Juli 1858 dan di dalamnya ia berkata, فالمعروض على الأعتاب السامية أن مقدم هذا العرض إلى رحابكم العالية طه سيف الدين ابن محمد فخر الدين حاكم بلدة جزيرة آچه اسمها جنبي أحب أن يكون إلى الدولة العلية العثمانية من المنسوبين ولديها من المحسوبين ومأموله من مكارم أخلاقكم أن يتشرف بالفرمان السلطانية ونيشان خلقانية وراية جليلة عثمانية ومراده بذلك مطلق الانتساب إلى سعادة الدولة العلية المجيدية وبقي هذا الانتساب لذريته من بعده لا يتسلط عليهم أحد من أرباب الدول الأجنبية. Di Jambi, Sultan Toha Saifuddin masih tegar dalam melawan kafir Belanda dan ia tak pernah berhenti mengharapkan pertolongan dari Khilafah Utsmaniyah. Pada awal tahun 1904, Sultan Toha kembali mengirim utusan ke Istanbul ke Mas Haji Abdul Karim untuk meminta bantuan Khalifah Abdul Hamid II. Tanpa diduga, ketika utusannya sedang dalam perjalanan ke Istanbul pada April 1904, pasukan Belanda berhasil menyergap Sultan Toha dan membunuhnya di pedalaman Jambi. Sultan Toha yang syahid di usia 88 tahun dibawa ke Muara Tebu setelah menjalankan jihad fisabilillah selama setengah abad. Sementara itu, di Istanbul, utusan almarhum Sultan Toha ke Mas Haji Abdul Karim berhasil menyampaikan suratnya ke hadapan Khalifah Abdul Hamid II. Kemas Haji Abdul Karim itu bilang kepada Khalifah Abdul Hamid II bahwa sebelum wafatnya, Sultan Toha dari Jambi ini senantiasa menyampaikan kepada rakyatnya, kita semua berada di bawah naungannya Khalifah kita, Sang Amirul Mukminin. Insya Allah, kita semua itu akan mendapat kabar bagus dari paduka kita yang mulia, Sang Khalifah Amirul Mukminin. Tentu saja, Sultan Abdul Hamid itu sangat tersentuh ya ketika mendengar
betapa Sultan Toha itu teguh dan husnuzon kepada Khilafah Utsmaniyah. Akhirnya Sultan Abdul Hamid kedua itu memberikan sebuah medali kepada Sultan Toha yang dititipkan kepada utusan dari Jambi ini, yaitu Kemas Haji Abdul Karim. Medali Mejidia dari Sultan Abdul Hamid kedua tidak pernah sampai ke Sultan Toha yang telah syahid sebelumnya. Medali tersebut terus dipegang oleh keturunan utusan Sultan Toha, Kemas Haji Abdul Karim yang tinggal di Johor. Kini, medali khilafah untuk Sultan Jambi itu tersimpan di Museum Siginjai Jambi berkat pencarian yang dilakukan Datuk Haji Yusuf Majid, Ketua Lembaga Adat Batanghari. Utusan Sultan Toha tadi, Pak Kemas Karim itu, sampai di Malaysia, beliau dapat kabar bahwa Jambi ini sudah dikuasai Belanda. Itu sebab tidak sampai ke Jambi itu. Jadi, ya bagaimanalah, akhirnya ya menetaplah beliau itu di Johor Baru gitu. Jadi bintang ini dibawa beliau itu. Jadi waktu kami datang ke tempat orang yang menyimpan bintang Turki itu, wah itu nangis ya. Itulah yang saya bilang tadi, dengan air mata mereka melepasnya. Inilah kubur Sultan Jambi yang mulia, Sultan Syuhada yang mengharap keterikatan mutlak dengan Khilafah Utsmaniyah, Sultan Toha Saifuddin rahimahullah. Satu persatu penguasa di Jazirah Sumatera berhasil ditundukkan penjajah kafir Belanda.